Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai mikologi sistemik. Ya, kita sudah mempelajari beberapa jenis dari jamur yang dapat menyerang penyakit. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa diklik tombol lonceng untuk memberi pemberitahuan selanjutnya. Mikologi sistemik merupakan infeksi jamur yang menyerang organ tubuh dalam seperti halnya paru-paru, kemudian saluran pencernaan, atau sinus paranasais. Dalam hal ini, pada situasi mikosis sistemik ini nanti jamur akan memasuki tubuh melalui paru-paru atau melalui inhalasi, kemudian bisa melalui usus ataupun melalui penyerang ataupun bisa melalui kulit. Dan kemudian jamur nanti dapat menyebar melalui aliran darah ke beberapa organ termasuk kulit dan sering menyebabkan beberapa organ gagal dalam penyembuhan sehingga menyebabkan kematian. Mikosis sistemik nanti disebabkan oleh beberapa organisme yang hidup bebas di dalam alam, ya, pada alam. Bisa jadi nanti dapat hidup dalam tanah, kemudian bahan organik yang membusuk pada daerah geografi tertentu. Kemudian mikosis sistemik nanti sebagian besar hanya mempunyai gejala-gejala ringan, ya. Ada yang tidak ada gejala sama sekali dan hanya sebagian kecil kasus yang berkembang menjadi penyakit yang berbahaya dan fatal. Kemudian mikosa nanti pada patogen nanti pada umumnya tidak membuat toksin, ya, pada host, ya, sehingga nanti dapat bersifat hipersensitif terhadap konsumsi kimia. Kemudian pada mikosis nanti terdapat reaksi pada jaringan yang khas berupa granuloma, ya, menaun disertai dengan nekrosis dalam berbagai tingkatan dan pembentukan abses tersendiri. Adapun pembagian dari mikosis sendiri nanti dibagi dua, yaitu ada mikosis opportunitis dan mikosis respirasi endemik. Nah, apa itu mikosis opportunitis, ya? Jadi mikosis opportunitis nanti adalah merupakan infeksi yang disebabkan oleh organisme yang biasanya tidak menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang normal, ya, tetapi dapat menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh yang buruk. Ya, jadi opportunitis nanti dia nanti apabila sistem imun kita nanti bagus, ya, infeksi dari jamur nanti tidak akan bisa masuk dalam tubuh kita. Apabila kekebalan tubuh nanti kita buruk, otomatis nanti jamur nanti bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, mikosis sistemik opportunitis nanti, ya, yang paling banyak dapat ditemukan pada manusia, ya, itu berupa kandidiasis sistemik atau profunda, kemudian aspergillosis dan zygomikosis sistemik. Ya, jadi ini ada beberapa contoh, ya, predisposisi dari mikosis sistemik opportunitis. Ya, jadi contohnya nanti adalah diabetes mellitus, ya, jadi dia hostnya nanti atau penyakit nanti ada diabetes mellitus nanti dapat menyebabkan namanya infeksi yaitu zygomikosis, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu berupa mikosis respirasi endemik, yaitu berupa infeksi yang disebabkan oleh organisme yang dipengaruhi oleh status imun yang melatar belakanginya, ya, dan banyak didapatkan pada kondisi imunodefisiensi terutama pada yang terkena penyakit AIDS, ya. Jadi mikosis respirasi endemik nanti bisa nanti dipengaruhi oleh status imun, ya, beda lagi tadi yang mikosis sistemik tadi, ya. Jadi kalau mikosis respirasi endemik nanti, ya, dia nanti dipengaruhi oleh sistem imunnya. Jadi kalau nanti dia sistem imunnya rendah, otomatis nanti proses infeksinya nanti akan semakin cepat, ya. Bisa nanti untuk mikosis respirasi endemik nanti, ya, contohnya nanti berupa histoplasmosis, ya. Ini tipe klasik yang ada di Afrika, kemudian blastomikosis, coccidiomikosis, parakomodiomikosis, dan beberapa infeksi dari Penicillium marvei. Ya, ini gambaran dari mikosis respirasi endemik. Jadi nanti dia hanya menyerang pada
sistem respirasi, dan juga nanti dapat menyebabkan kronik ya, kronik pada otak maupun pada kulit. Ya, adapun jenis-jenis dari mikosis sistemik nanti yaitu ada namanya yaitu actinomycosis, kemudian blastotomycosis, kemudian nocardiosis, phycomycosis, histoplasmosis, aspergillosis, cryptomycosis, dan cardiomycosis. Ya. Oke, kita akan dibahas satu-satu. Yang pertama yaitu berupa actinomycosis. Ya, biasanya nanti untuk actinomycosis nanti disebabkan oleh yang namanya jamur Antimycosis israeli, ya, yaitu berupa jamur anaerob yang ditemukan di rongga mulut pada gigi yang berlubang. Ya, jadi biasanya nanti ini banyak dijumpai pada mulut dan rongga mulut yang memiliki gigi yang berlubang. Ya. Kemudian jamur ini nanti tidak ditemukan di alam bebas. Ya. Bisa nanti infeksi terjadi secara endogen, ya, bila ada perubahan dalam mulut, fraktur, dan juga penyaburan gigi. Jadi seandainya kalau di gigi nanti ada lubang, kemudian ada luka, otomatis nanti proses pertumbuhan dari Actinomyces israeli nanti dia akan semakin cepat. Ya. Kemudian pembagian sendiri nanti untuk actinomycosis nanti ada 4 bentuk secara klinis, yaitu berupa actinomycosis cervicofacialis, kemudian actinomycosis thoracalis, kemudian actinomycosis abdominalis, dan yang terakhir adalah actinomycosis kulit. Oke, yang pertama yaitu berupa actinomycosis cervicofacialis, yaitu jamur nanti dia nanti akan masuk melalui rongga mulut, ya, sehingga nanti akan meluas ke bagian rahang bawah dan bagian muka, sehingga nanti akan menyebabkan benjolan keras dan tidak rata. Ini disebut sebagai ataupun berupa lumpy jam. Ya. Kemudian disusul dengan pembentukan abses dan fistel kadang sesuai dengan rimus. Ya. Kemudian prognosa nanti paling baik. Jadi untuk cervicofacialis nanti dia nanti hanya timbul benjolan, kemudian nanti akan pecah. Ya, pecah nanti akan mengeluarkan berupa jamur tersebut. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah actinomycosis thoracalis, ya, yaitu berupa jamur atau penyebaran nanti mulai dari leher, ya, ataupun dari abdomen, kemudian menuju ke yang menyebabkan yaitu berupa penyakit paru naun. Ya, ini biasanya nanti bisa jadi nanti berupa tuberkulosis dan bronkiectasis. Ya, sehingga nanti dapat kalau dia nanti semakin lama semakin tidak diobati, ya, jamur nanti itu dapat menembus dinding toraks dan dapat menimbulkan fistel. Ya. Kemudian untuk penyebaran nanti dia dapat melalui subkutis, ya, itu dapat menyebabkan absces subkutis, kemudian hematogen, ya, itu nanti dapat menyebabkan OT yang dapat menyebabkan meningitis. Kemudian berupa continuitatum, ya, ini nanti dapat menyebabkan perikard dan dapat menyebabkan penyakit masuk dalam jantung. Selanjutnya yaitu berupa actinomycosis abdominalis, yaitu nanti jamur nanti dan nanti masuk melalui, ya, biasanya nanti melalui saluran pencernaan, ya, yaitu berupa jamur yang telan, ya, kemudian menyebabkan pelekat dengan dinding perut di sebelah dalam, ya, sehingga nanti akan membentuk brutal fistel ke dalam permukaan. Ya. Jadi model dari actinomycosis abdominalis nanti yaitu berupa jamur yang tertelan pada saluran pencernaan dan nanti akan masuk ke dalam lambung sehingga nanti akan menuju pada dinding perut. Ya. Kemudian predileksi nanti ada berupa lixosekal, ya. Ini gejalanya nanti yaitu mirip dengan apendisitis akut, ya. Kemudian menyebabkan benjolan yang nyeri tekan dan nyeri bila ditekan. Ya. Jadi abdominalis nanti ini dapat menyebabkan nyeri yang sangat hebat sekali pada bagian perut. Kemudian yang terakhir yaitu berupa actinomycosis kulit, ya, ini bisa nanti terjadi pada sekunder, jadi lebih parah, ya, dari ketiga jenis yang tadi, ya. Nanti bisa nanti bila sudah terjadi fistula yaitu berupa benjolan nanti sehingga nanti akan menembus kulit, ya, nanti berupa membentuk ulkus yang dikelilingi oleh daerah-daerah yang hiperpigmentasi, ya. Jadi
yang awalnya nanti dia berupa fistula, kemudian nanti dia pecah sehingga nanti akan menyebabkan ulkus ya, sehingga nanti ulkus nanti dia akan menimbulkan nanah ya, sehingga nanti akan muncul ke permukaan kulit. Ini adalah gambaran dari penyakit dari actinomycosis pada kulit ya. Kemudian untuk diagnosa nanti ini bisa berupa gejala klinis, yaitu berupa benjolan dan abses, kemudian bisa di rongsen atau dilihat di rongsen, yaitu BBA pada rahang bawah dan paru, kemudian bisa menggunakan periksa lab, pembiakan dan histopatologi ya. Jadi kalau pemeriksaan lab nanti ya, ini nanti bisa menggunakan preparat basah dan pewarnaan ya. Jadi kalau basah nanti dia menggunakan KAH 10%, yaitu berupa jamur nanti akan terlihat ya sulfur granula actinomycosis berwarna putih kuningan dan tampak bergerombol ya. Jadi nanti lebih jelas nanti ini bisa diamati pada saat praktikum. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pewarnaan ya, pemapas atau gram, yaitu berupa sampel ya, ini bisa digunakan yaitu berupa berupa nanah, abses ataupun dahak, sehingga nanti setelah diwarnai nanti dia nanti akan muncul butir-butir yang terdiri dari hifa halus ya. Ini nanti bisa berupa gram positif ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berupa pembiakan, dan nanti biasanya kalau dapat dibiarkan ya, karena di sini nanti jamurnya dia berupa anaerob, dia nanti menggunakan media Branhart infusion glukosa atau trichoglycerin ya. Jadi setelah ditanam pada media tersebut nanti ini akan tampak berupa koloni berfilamen berwarna putih dan masuk ke dalam media tak teratur dan tampak berlekuk-lekuk. Ini jadi nanti gambarnya ini contohnya yaitu berupa koloni dari Aptomyces bovis ya. Jadi nanti apabila ditumbuhkan pada media agar, dia nanti akan tampak warna seperti hijau dan ada pada bagian pinggir nanti dia berwarna putih ya. Kemudian diagnosa lainnya yaitu berupa histopatologi, yaitu akan tampak abses kecil ya berisi hifa halus dan dikelilingi oleh sel-sel epiteloid yang secara radang kronis ya. Jadi kalau dilihat dari modelnya tadi bahwa actinomycosis nanti dia nanti akan kelihatan berupa hifa halus pada bagian yang luka ya. Oke, selanjutnya itu berupa terapi. Jadi terapinya nanti bisa menggunakan obat penisilin, prokain, tetrasilin, kemudian ada erythromycin, kemudian bisa drainade ya, ini nanti akan menutupi abses dan dapat bisa melalui operasi. Kemudian kuretasi dan pengobatan lokal ya, jadi pengobatan lokal nanti dapat menggunakan larutan lokal ya. Jadi bisa ditetesi pada bagian yang luka tadi atau yang diserang oleh jamur jenis actinomycosis. Kemudian yang kedua yaitu norakardiosis ya, yaitu penyebabnya berupa spesies dari genus Actinomyces aerob yang banyak ditemukan di alam bebas ya. Jadi nanti akan ada 4 jenis, yaitu berupa Nocardia asteroides ya, ini dia bersifat tahan asam. Kemudian Nocardia brasiliensis ini juga bersifat tahan asam, dan ada Nocardia madurae ya, ini bisa tidak tahan asam, dan Nocardia paleteriae bisa tidak tahan asam ya. Jadi apabila pada tubuh kita nanti dia sifatnya asam, otomatis nanti jenis jamur nanti dia tidak akan bisa tumbuh. Jadi tergantung dari pH dari host tersebut ya. Jenis dari Nocardia nanti adalah merupakan jenis gram positif dan patogen pada manusia ya. Kemudian untuk penularan nanti dapat berupa pregnancy dan trauma ya. Jadi pregnancy nanti ada berupa Nocardia, ini jenis Nocardia brasiliensis dan Nocardia asteroides yang menyebabkan kelainan pada paru-paru yang selanjutnya menyebar secara hematogen menjadi Nocardia sistemik. Kemudian kalau trauma nanti ada dia melalui semua spesies, jadi memulai 4 tadi ya, yang dapat menyebabkan lesi lokal yang dijaring pada subutis. Jadi kalau trauma nanti dia nanti yang awal nanti dia hanya semacam kayak
memar ya, lama-kelamaan nanti dia akan menjadi merah dan berair dan akan menyebabkan nanah pada bagian pinggirnya. Kemudian untuk gejalanya pada jenis nocardiasis nanti adalah berupa mycetoma, yaitu nanti akan menyerang pada bagian kaki dan tungkai ya. Jadi nanti gejala nanti berupa menyebabkan granulasi, jadi nanti dapat menyebabkan abses, kemudian absenanya akan pecah, akan membentuk berupa mycotoma abses. Kemudian gejala pada nocardiasis pulmonal ya, ini biasanya nanti berupa memasuk melalui inhalasi ya. Ini nanti gejala nanti berupa paru-paru nanti mirip dengan gejala TBC. Kemudian nocardiasis sistemik ya, ini berupa infeksi primer di bagian paru-paru. Ini biasanya nanti adalah sistemik ya. Jadi biasanya kalau paru-paru nanti dia nanti masuk melalui sel darah. Kemudian untuk diagnosa nanti sama nanti berupa subtum, kemudian bahan operasi dan bahan klinik lainnya. Jadi pemeriksaan nanti berupa sediaan langsung, ini bisa menggunakan pewarnaan gram ya. Jadi kalau gram nanti dia nanti biasanya nanti tahan asam berupa tanpa hifa halus bercabang dan tahan asam ya. Kemudian soalnya itu histopatologi, jadi nanti hifanya nanti halus bercabang dalam sarang peradangan. Kemudian juga nanti dapat menggunakan pembiakan. Jadi pembiakan nanti adalah mengambil sampel dari sputum ataupun dari luka yang ada pada kulit kita ya. Kemudian selanjutnya yaitu berupa histoplasmosis atau disebut dengan penyakit Darling disease ya, yaitu penyebabnya nanti adalah disebabkan oleh jamur Histoplasma capsulatum ya. Ini yang biasanya nanti dapat diusahakan pada anjing ya. Kemudian untuk epidemiologinya nanti ini banyak ditemukan endemik di daerah Amerika Serikat dan Amerika Selatan. Kemudian untuk penularan nanti ya, yaitu berupa melalui prehalansi dan preoral. Jadi kalau prehalansi nanti melalui alat pernapasan, kemudian kalau nanti adalah dia melalui mulut, terutama pada anak-anak yang dalam bentuk histoplasmosis progresif ya. Jadi biasanya nanti kalau melalui oral nanti adalah dia masuk melalui makanan. Kemudian untuk jenis nanti ada 3, yaitu berupa histoplasmosis paru primer, kemudian histoplasmosis menahun ya, kemudian histoplasmosis disseminata. Kemudian untuk diagnosa nanti dapat berupa sputum, kemudian bahan biopsi, dapat urin, kemudian darah, sum tulang, dan kelenjar dari kelenjar limfa. Kemudian untuk mendeteksi adanya jamur ini nanti dapat menggunakan alat pembiakan, yaitu untuk jamur nanti adalah dia bersifat bifasik ya. Kemudian bila ditanam pada media SGA ya, nanti akan membentuk koloni filamen dengan pembentukan berupa mikrokodia ya, berupa kodia lonjong, dan makromedia dengan tonjolan seperti duri ya. Jadi kalau nanti dia ditumbuhkan pada media SGA nanti, dia nanti mikrokondrianya nanti akan menonjol ke bagian atas, jadi di atas permukaan dari akar tersebut. Kemudian bila ditanam pada brain heart infusion blood ya, nanti akan membentuk koloni berupa ragi. Jadi kalau menggunakan media SGA nanti akan kelihatan koloni filamennya. Kemudian kalau menggunakan brain heart infusion blood ya, nanti akan berupa koloni berupa ragi ya. Ini adalah contoh dari pembiakan dari jenis histoplasmosis ya. Ini tanpa adanya blastospora. Kemudian yang selanjutnya yaitu berupa cryptococcus ya, atau disebut dengan Brucei disease ya. Nanti disebabkan oleh jamur Cryptococcus neoforma ya. Ini berupa jamur nanti berupa jamur ya, pada jalan membentuk blastospora
yang menjangkiti paru-paru, kemudian kulit, otak, dan selaput otak. Ini kalau sudah masuk ke otak dan selaput otak nanti dapat menyebabkan penyakit meningitis. Kemudian untuk pembiakannya nanti berupa jamur ya. Jadi jamur nanti dibiarkan pada media ya, biasanya bisa media SGA atau brood agar ini nanti akan membentuk koloni ragi ya. Jadi ragi nanti akan berkembang biar dengan membentuk berupa blastospora atau membentuk tunas. Kemudian jenis jamur ini nanti banyak ditemukan dalam tanah, susu sapi, buah-buahan, dan kotoran sapi. Untuk gejala sendiri nanti ini ada 3, yaitu ada kriptokosis paru primer ya, ini biasanya nanti melalui inhalasi ya. Kemudian kriptokosis susunan saraf pusat ini dapat masuk melalui penyebaran hematogen dari kulit dan paru-paru sehingga nanti masuk ke dalam saraf pusat. Kemudian kriptokosis kulit ini nanti akan membentuk tumus subkutan dan berubah menjadi jaringan granulomatosus. Ya, jadi kalau pada kulit nanti ya, jenis dari kriptokosis nanti dia akan membentuk suatu tumos ya, sehingga nanti akan meletus pada bagian kulit tersebut. Kemudian untuk patologi dan klinis nanti ada berupa infeksi dengan inhalasi spora permukaan penyakit hampir selalu melalui paru-paru ya, sehingga nanti dapat menyebar melalui pembuluh darah ke organ-organ lain terutama pada susunan saraf pusat ya. Ini nanti dapat menyebabkan fungsi terus lumpuh dan saraf otak ya. Jadi biasanya nanti kalau sudah masuk ke paru-paru otomatis nanti spora dari jamur ini nanti akan masuk melalui pembuluh darah. Kemudian untuk diagnosisnya nanti berupa subtum, kemudian liquor cerebrospinal, darah, dan urin. Kemudian nanti juga dapat menggunakan pewarnaan dengan tinta India ya, sehingga nanti akan tampak berupa sel-sel ragi lonjong bunda ini yang tadi berupa blastospora, kemudian tidak bertunas atau dapat bertunas, kemudian dindingnya tebal dan adanya spora. Kemudian untuk pembiakannya nanti ya, jenis dari kriptokosis nanti berupa media SGA ya. Ini nanti kalau dibiarkan pada SGA nanti akan tampak koloni ragi warna putih dan granular. Kemudian kalau secara mikroskopis nanti ya, dia nanti blastospora nanti dindingnya akan tebal, kemudian bundar lonjong, bentuk tunas dan tak bersimpai. Selanjutnya yaitu berupa aspergillosis ya. Nanti adalah merupakan jamur kontaminan berupa saprofit yang disebabkan oleh Aspergillus flavus, kemudian Aspergillus fumigatus, dan Aspergillus niger. Ini nanti yang dapat menyebabkan granulomatos pada selaput lendir, hidung, mata, bronkus, dan pada telinga. Ini nanti untuk jenis Aspergillus nanti adalah yang banyak ditemukan pada makanan. Bisa nanti sporanya nanti akan masuk melalui oral. Kemudian untuk diagnosis nanti dapat menggunakan sputum, kemudian sakral bronkus, hidungnya bernanah, kemudian kerokan kuku dan biopsi. Kemudian dapat menggunakan pemeriksaan langsung, yaitu nanti berupa hifanya lebih sekat. Jadi kalau sudah diisolasi nanti ya akan kelihatan nih hifanya bercekat, kemudian bercabang dengan ataupun tanpa spora. Kemudian dapat dibiarkan dengan menggunakan media SGA ya. Di SGA nanti dia akan kelihatan berupa koloni berfilamen, kemudian warna putih, dan lama-kelamaan nanti akan kebiruan. Jadi kalau sudah lama hidup dalam SGA nanti, dan nanti akan mengeluarkan toksin sehingga nanti akan berubah menjadi kebiruan untuk koloninya. Kemudian cara mikroskopisnya nanti hifanya nanti dia tidak bercabang, kemudian bersegmen dan bercabang dengan sudut yang tajam. Soalnya yaitu berupa karsidiodomikosis atau disebut dengan Valley fever ya. Ini merupakan penyakit jamur sistemik yang sangat menular dan endemik di San Joaquin. Ini biasanya dapat ditemukan pada daerah Amerika Serikat. Ini penyebabnya yaitu berupa Coccidioides immitis
ya. Nanti berupa infeksinya nanti berupa bisa dapat menggunakan kontak langsung dengan jamur, kemudian inhalasi Astrospora maupun trauma pada kulit. Kemudian bentuk klinis nanti ada 3, yaitu ada kokiodomikosis primer, ya. Ini nanti dapat ditemukan pada paru-paru dan kulit, ya. Ini berupa nodul multiple pada kaki, paha, gluteal lengan atas yang dapat itu nanti ya hasilnya nanti ada dapat meninggalkan bercak hiperpigmentasi. Jadi setelah adanya infeksi dari jamur jenis nanti dia nanti akan muncul bercak berupa pigmentasi pada bagian yang diserang oleh jamur tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu berupa kokiodomikosis kulit primer, yaitu berupa trauma pada kulit yang tidak tertutupi baju. Ini biasanya nanti adalah bagian-bagian kulit yang jarang tertutupi oleh baju, ya. Ini nanti berupa adanya lesi pada bekas trauma. Jadi ada istilah nanti ada semacam lecet pada bagian trauma, kemudian membentuk nodul dan sehingga nanti pecah yang nanti akan melakukan beberapa cairan kekuningan atau disebut dengan seker. Kemudian berupa conidiamikosis dimesis, ini nanti banyak menyerang pada paru-paru pada orang yang memiliki warna kulit. Ini bisa nanti banyak dijumpai pada daerah kulit yang berupa Indiana dan Negro. Jadi biasanya yang kulit-kulit gelap nanti dapat terserang oleh penyakit jamur, ya, jamur berupa Conidiamikosis deciminatus. Ya, kemudian untuk diagnosa dari jenis ini nanti dia nanti dapat pemeriksaan secara langsung menggunakan pH 10%, ya. Jadi nanti jamur nanti akan tampak sebagai sporolet dengan dinding jelas berisi endospora. Kemudian setelah nanti diaktifasi nanti dapat dibiarkan, ya. Jadi biarkan nanti berupa koloni filamen, kemudian hifa nanti mudah mulai fragmentasi dan menjadi astrospora, ya. Jadi setelah nanti pada jenis kokiodomikosis, ya, dia nanti itu hifanya nanti dia mudah membelah dan juga nanti bisa menggunakan histopatologi, ya. Selanjutnya yaitu berupa blastomikosis, ya, atau disebut dengan Gilchrist, ya, yaitu berupa penyakit jamur sistemik yang menahun yang bersifat supuratif, ya. Jadi nanti jenis dari jamur nanti ini dapat menyebabkan nanah pada bagian yang luka tadi. Kemudian dan juga nanti dapat menyebabkan granulomatosis, ya. Ini nanti yang disebabkan oleh jamur Blastomyces dermatitis, ya. Nanti jenis dari blastomikosis nanti banyak menyerang pada bagian kulit, kemudian paru-paru dan kadang-kadang berupa tulang. Kemudian untuk bentuk klinis nanti, ya, jadi nanti ada yang namanya blastomikosis primer kulit. Ini nanti ada yang primer dan menaun. Jadi kalau primer nanti adalah akan menjangkiti pada bagian kulit yang tidak tertutupi pakaian, ya. Bisa nanti kelainannya nanti dimulai dengan bentuk papula yang bernanah dan kemudian pecah mengeluarkan pus dan membentuk ulkus yang berbentuk senkari tadi, ya. Jadi yang awalnya nanti dia hanya lesi atau lecet, kemudian nanti akan membentuk papula. Papula nanti dia pada bagian yang lecet tadi dia akan mengeluarkan nanah, sehingga nanti akan pecah kalau dia nanti akan mengeluarkan berupa pus. Kemudian kalau yang jenis menaun nanti adalah merupakan bentuk primer berupa lesi pada paru-paru yang menyebar secara hematogen, ya. Jadi apabila jenis dari blastomikosis nanti dia sudah masuk, ya, dia nanti akan menyebabkan bentuk dari blastomikosis secara menaun pada bagian paru-paru. Soalnya yaitu berupa blastomikosis pada bagian paru-paru, ya. Ini nanti biasa nanti terjadi secara inhalasi jamur. Gejala nanti seperti abses pada paru-paru, ya. Ini nanti biasanya nanti atau sebenarnya terkena penyakit TBC yang dapat menimbulkan demam, kemudian batuk, dispneu dengan subputum virulen dan kadang-kadang berdarah, ya. Kemudian jenis yang selanjutnya yaitu berupa blastomikosis paru-paru, ya, yaitu nanti, ya,
dia nanti dapat merupakan penyebaran dari proses di dalam paru-paru ya. Gejala nanti dimulai dengan infeksi saluran nafas yang akut dan subakut ya. Kemudian akan membentuk abses di daerah tulang iga ataupun sukutan dan kemudian menembus dari kulit. Kemudian untuk diagnosis nanti ya, ini dapat diambil menggunakan nanah, kemudian urin, sputum, cairan cerebrospinal ya, biopsi pada jaringan. Kemudian dapat menggunakan pemeriksaan langsung, yaitu jenis jamur nanti itu akan tampak seperti saragi ya, atau blastospora yang memiliki tunas satu dengan dinding yang tebal. Kemudian kalau secara histopatologi nanti akan tampak saragi bertunas satu dengan dasar tunas lebar, bening tebal, dan sel datalia. Selanjutnya yaitu berupa fikomikosis sistemik, yaitu berupa penyakit yang disebabkan oleh mukor, Rhizopus absidi yang banyak dijumpai pada kotoran dan bangkai hewan serta pada roti yang sudah kadaluarsa. Pada jenis mikosis sistemik nanti ya, ini banyak dijumpai berupa yang disebabkan oleh mukor yang disebut sebagai dengan mukormikosis ya. Jadi jenis dari fikomikosis nanti itu banyak disebabkan oleh jenis dari jamur mukor ya. Kemudian untuk cara infeksinya nanti dapat melalui makanan ya, yang tadi mengandung jamur, sisanya pada makanan yang sudah keluar kadaluarsa. Kemudian dapat berupa inhalasi dengan menghirup spora jamur. Jadi kalau sudah ada makanan yang terkena jamur tadi ya, apabila nanti spora nanti terhidup oleh hidung, nanti akan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian untuk predisposisinya atau istilahnya nanti hostnya nanti bisa itu berupa pada penyakit orang yang kena diabetes mellitus, kemudian leukemia, kemudian antibiotik lama dan kardiosteroid jangka lama ya. Jadi kalau orang yang terkena diabetes, leukemia, dan penyakit yang lain tadi ya, itu nanti mudah terserang oleh jenis dari fikomikosis sistemik. Kemudian untuk gejala nanti yaitu berupa fikomikosis superficialis, yaitu berupa automikosis ya. Ini nanti yang dapat menyebabkan keradangan eksudatif pada liang telinga ya. Apabila nanti semakin lama atau menaun nanti dapat menjalar ke bagian kulit, leher, dan pada muka. Kemudian kalau fikosis subkutan nanti adalah adanya tumor padat di bawah kulit ya. Nanti dapat menyebabkan nyeri, kemudian tidak melekat pada kulit dan jaringan di bawahnya, jadi hanya pada bagian bawah kulit. Kemudian yaitu berupa mikomikosis paru, yaitu berupa ini biasanya nanti dapat ditemukan pada orang yang terkena penyakit diabetes mellitus ya. Kemudian ini nanti kalau nanti semakin akut dan nanti dapat menyebabkan bronkopneumonia ya, sehingga nanti dapat menyebabkan metastase pada bagian otak. Yaitu berupa jenis yaitu gejala pada mikomikosis otak ya. Ini nanti biasanya berupa inhalasi ya, inhalasi yang melalui paru ya. Ini nanti dapat masuk ke dalam otak, jadi hematogen pada bagian otak. Kemudian yang terakhir yaitu berupa mikomikosis tractus digestivus, yaitu bisa nanti spora dari jenis jamur ini nanti masuk melalui makanan, sehingga nanti akan menyerang pada organ sistem pencernaan tersebut. Kemudian ya, jadi beberapa dari jenis dari mikosis nanti itu dapat diobati ya, dapat diobati maupun dapat dicegah. Jadi untuk pengobatan nanti dapat dilakukan dengan cara pemberian iodin sodium ya secara intravena, ataupun dengan pemberian potasium iodin secara peoral ya. Jadi bisa menggunakan secara luar maupun secara dalam. Kemudian kebanyakan dari kasus hewan nanti yang terinfeksi oleh penyakit ini nanti tidak diizinkan untuk dilakukan pengobatan
dan ini nanti langsung dimusnahkan ya. Jadi biasa nanti kalau pada hewan-hewan yang terkena dari jenis Mycoloxys nanti dia harus langsung dimusnahkan sehingga nanti sporanya nanti dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian untuk pencegahannya nanti yaitu berupa hindari tempat yang berkembangnya jamur, terutama daerah yang dipenuhi oleh ekskresi burung dan kelelawar. Kemudian mengeluarkan atau membersihkan koloni kelelawar atau kandang burung dari gedung atau perumahan. Ya, biasanya nanti host-hostnya nanti ini biasanya bisa menggunakan burung atau kelelawar. Kemudian juga dapat melakukan disinfeksi pada daerah yang mengalami kontaminasi. Ya. Demikianlah penjelasan dari materi tentang mikologi sistemik. Ya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan juga jangan lupa diklik tombol loncengnya untuk pemberitaan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.